Ya, halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di webinar hari ini, kolaborasi antara Jurnal.id dengan PT Maximedia Indonesia dalam tema digitalisasi laporan keuangan dalam mempersiapkan new normal dengan Jurnal.id. Sebelumnya perkenalkan, saya Vina dari Jurnal.id selaku host hari ini. Mungkin saya mau menyapa dulu Bapak dan Ibu ya. Semoga hari ini semuanya sehat dalam keadaan new normal hari ini ya. Nah, saya sekarang nggak sendiri nih. Saya akan ditemani oleh rekan-rekan dari PT Maximedia. Ini ada Pak Andi Mulyadi ya Pak ya dari PT Maximedia Indonesia selaku Chief Executive Consultant dari PT Maximedia Indonesia. Dan juga ada Pak Gugum Nurbakti selaku Senior Eksekutif Konsultan dari PT Maximedia Indonesia. Mungkin Pak Gugum dan Pak Andi, ini audiens hari ini boleh disapa dulu ya Pak ya? Ya, halo semuanya. Selamat sore atau siang ya, mungkin masih siang ya. Masih Supaya siang. semangat pagi gitu ya. Semangat pagi ya Pak Gugum ya. Siap, selamat bergabung. Insya Allah mudah-mudahan hari ini kita bisa ketemu dan kita bisa sharing dan dapat poin-poin yang sekiranya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Gugum. Pak Andi boleh mungkin disapa dulu rekan-rekan audiens hari ini yang sudah join. Ya, selamat. Berapa peserta Mbak Vina hari ini? Banyak hari ini, 1.000. Ribuan. Ya, selamat siang semua. Mudah-mudahan ke depannya, 3 jam ke depan bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru. Kita coba sharing saja. Kebetulan jurnal luar biasa memberikan support dalam rangka mengatasi corona ya. Iya, oke. Berjuang bersama lah. Gitu ya. Iya, terima kasih ya Pak Gugum. BTW nih Pak Gugum sama Pak Andi kan lokasinya di Bandung ya, kalau saya sendiri kan di Jakarta. Di Bandung Iya. sendiri nih, mungkin bisa sharing sedikit keadaan new normal di sana tuh seperti apa sih? Mungkin lingkungan, Gimana ya? mm, apa udah Seperti rame atau lebaran lebih cenderung lebih aktif, ramai kembali, tapi protokolnya pada dijalankan Mbak saya lihat. Oke, Jadi masih menjalankan protokol ya? terus di klien-klien juga hand sanitizer, cuci tangan tuh ada semua. Ya, kita siap-siap untuk new normal tadi. New normal, new spirit kalau kata Pak Gugum gitu ya. Mantap. Jadi kalau kita lihat di Bandung sudah normal, tapi tetap protokolnya dijalanin aja sih. Mantap. Tapi kan tenang, dengan adanya jurnal nanti kita bisa akses dari mana aja kan, dengan sistem laporan keuangan, pencatatan, Betul. kan? Bukan sponsor ya. Iya. Siap. Mungkin nanti lebih lanjut mengenai experience juga dengan klien terkait new normal ini, nanti mungkin dari Pak Andi ataupun Pak Gugum bisa sharing lebih lanjut ya. Nah, mungkin aku mau info nih hari ini kita sesinya seperti apa sih? Kira-kira apa saja yang bisa didapatkan oleh audiens hari ini dari PT Maximedia Indonesia gitu. Nah, sesi hari ini memang akan dibagi menjadi 6 sesi gitu. Pertama, ini dari PT Maximedia akan memaparkan mengenai new normal, kemudian juga bagaimana sih dukungan pemerintah ataupun ya pemerintah ya birokrasi government gitu kepada UMKM terkait new normal ini, kemudian juga bagaimana skema perlindungan dan pemulihan UMKM, kemudian juga digitalisasi laporan keuangan dan manfaatnya seperti apa sih dengan adanya digitalisasi laporan keuangan ini. Seperti itu. Kemudian nih yang nggak kalah menarik, hari ini PT Maximedia Indonesia akan bagi-bagi 5 account gratis ya, Pak Andi dan Pak Gugum ya. 5 account gratis jurnal, ini jarang terjadi sih. 5 account gratis jurnal untuk 5 attendees yang beruntung hari ini gitu. Nanti mungkin harus stay tune ya. Gimana Pak Andi? Gratis ya, gratis 1 tahun. 1 tahun, betul. 1 tahun berlangganan jurnal gratis. Ini tapi ada syarat dan ketentuan ya, jadi harus stay tune sampai akhir acara. Kemudian juga ini khusus klien baru, jangan lupa nanti follow Instagramnya Maximedia dan juga jurnal.id, nanti kita sampaikan di akhir acara juga ya. Kemudian juga repost mengenai event ini,
dan tag 10 teman gitu. Nanti aku ingetin lagi ya syarat ketentuannya, pokoknya yang penting harus stay tune sampai akhir acara. Dan jangan lupa kalau misalnya memang ada pertanyaan mengenai journal.id ataupun mengenai implementasi software accounting, digitalisasi laporan keuangan ataupun materi yang ada hari ini, jangan lupa cepat-cepat masukin pertanyaannya di kolom Q&A karena itu nanti jadi pertimbangan juga ya. Mungkin yang paling aktif nanti bisa jadi pemenang beruntung ya hari ini ya, Pak Andi dan Pak Gugum. Betul, betul. Oke. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung masuk aja ke sesi pertama. Ini akan diisi oleh Pak Gugum Nurbakti. Kepada Pak Gugum, tempat dan waktunya dipersilakan. Boleh langsung sharing screen-nya aja, Pak. Oke, siap. Thank you, Bu Pinaya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman semua. Mudah-mudahan hari ini, siang ini, menjelang sore ini, kita sama-sama bisa tetap produktif untuk menjalani hidup dan dengan segala ujian atau cobaan yang saat ini kita hadapi, mudah-mudahan ada selalu hikmah yang bisa kita terima ya. Dan kemudian harapan kami juga ini akan menjadi kebaikan atau kemajuan buat kita semua. Buat teman-teman semua, boleh chat dulu dong, maksudnya ini teman-teman partisipan tuh audiens semuanya dari mana aja nih? Kira-kira ada yang bisa coba live chatnya? Ada nggak nih? Sebelum saya lanjut ke materi ya, jadi sebetulnya materinya tidak begitu berat buat teman-teman semua. Jadi lebih ke lebih ke kita sharing saja sih poinnya. Yang penting pada intinya kita bisa bersilaturahmi dan kita bisa saling sapa satu sama lain ya. Ada nggak kira-kira nih teman-teman? Oke, kalau belum ada nanti kita kita lanjut. Di sini saya punya 5 informasi nih buat teman-teman. Jadi pertama kita akan sedikit singgung mengenai apa itu new normal. Kemudian yang kedua bagaimana dukungan pemerintah terhadap UMKM karena pada intinya new normal ini merupakan suatu ujian juga ya buat kita semua bahwasanya ya kita harus beradaptasi karena bukan sesuatu yang mudah atau bukan sesuatu yang hal sederhana ketika kita menjumpai suatu masalah ini karena corona ini merupakan wabah dunia ya dalam artian tidak satupun negara yang tidak khawatir dengan wabah ini. Semua negara sangat sangat menjaga diri dari masing-masing wilayah maupun penduduknya supaya tidak terdampak corona ini. Jadi tentunya dari sini kita selaku para pengusaha atau kita yang sedang bekerja di suatu perusahaan ya ada baiknya kita sama-sama mempertimbangkan akan hal itu, baik untuk diri kita sendiri, baik untuk perusahaan maupun baik untuk lingkungan kita ya. Kemudian selanjutnya saya akan bahas mengenai skema pelindungan dan pemulihan UMKM. Ini gagasan ataupun materi yang akan saya sampaikan ini informasinya saya dapat dari Kementerian UMKM ya. Kemudian bagaimana digitalisasi laporan keuangan dan manfaat digitalisasi laporan keuangan. Nah, kemudian yang unik adalah poin 6. Kenapa saya kosongkan? Karena poin 6 nanti saya akan coba cerita pengalaman pribadi saya mengenai apa yang saya lakukan di masa pandemi ini dan dalam menyongsong masa new normal ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan pertama di masa new normal. New normal kalau misalkan kita coba renungkan, ya tentunya ini adalah masa di mana kita harus bisa beradaptasi atau bersandingan dengan salah satu virus yang saat ini lagi booming ya, khususnya di tahun 2020. Jadi intinya ya memang bukan sesuatu yang mudah bahwa
yang namanya new normal. New normal ini ya berarti kita akan bersandingan dengan satu virus itu, tapi pada intinya kita akan melawan virus itu supaya tidak menjangkit pada tubuh kita. Nah, di masa new normal ini tentunya ada protokol-protokol yang saya pikir ini menjadi suatu keharusan buat kita semua. Apalagi kalau misalnya kita beraktivitas tidak hanya di rumah ya, dalam artian harus ke kantor atau harus pergi kemana untuk keperluan baik itu untuk usaha ataupun bisnis, ini harus kita perhatikan. Nah, hal yang paling sederhana adalah kita selalu menjaga kesehatan. Kemudian bagaimana kita ketika kita keluar harus selalu menggunakan masker. Kemudian harus diseringkan untuk melakukan cuci tangan, yaitu menjadi mungkin nanti di tahun 2020 ini akan menjadi suatu habit buat kita semua. Tapi pada intinya untuk kita yang selalu biasa menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, ya tentunya ini mungkin tidak akan begitu kita tidak akan begitu kaget terkait hal ini. Tapi buat kita semua ya kita harus beradaptasi dengan ini. Nah, tentunya tidak hanya dari aspek itu saja, ada aspek lain yang harus kita pertimbangkan, yaitu aspek eksternal, dalam kata lain aspek yang menunjang semua kehidupan kita. Contoh, misalkan aspek dari usaha kita, aspek bisnis kita, aspek peluang usaha yang akan kita coba jalankan. Nah, itu pun harus kita pertimbangkan, karena new normal ini bukan sesuatu yang sudah kita rencanakan. Kita pun semua sangat kaget terkait musibah ini. Nah, apabila new normal ini berjalan cukup lama, pada intinya kita harus selalu mempersiapkan strategi day by day, dalam artian bukan yang namanya strategi long term. Ini benar-benar short term strategi yang harus kita siapkan. Dalam artian setiap hari kita tidak akan tahu masalah atau cobaan yang akan kita hadapi. Jadi setiap hari kita harus selalu mempersiapkan rencana-rencana untuk menghadapi hal ini. Kenapa? Karena new normal, semua orang ini pasti beranggapan bahwa ini pun new buat mereka semua. Jadi kita harus sama-sama mempersiapkan strategi apa nih yang harus kita siapkan untuk besok, lusa. Nah, seperti itu. Jadi di new normal ini ya kita jangan sampai berkecil hati terkait hal ini. Kita harus songsong, meskipun di balik musibah ini saya yakin akan ada hal-hal yang sekiranya itu bisa membantu atau memajukan kita semua ya. Nah, kemudian ada beberapa informasi yang mungkin bisa saya sharing buat teman-teman semua, bahwa 3 poin yang akan kita dapatkan di era new normal, yaitu aktivitas perekonomian mulai dibuka secara bertahap oleh pemerintah. Nah, ini setelah masa lockdown beberapa bulan kemarin ya. Kemudian salah satu sektor yang paling diharapkan segera bangkit karena pandemi ini, yaitu mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, ini yang akan paling diharapkan oleh pemerintah untuk segera bangkit. Karena pada intinya ini akan menjadi penopang kehidupan atau penopang kemajuan dari negara kita Indonesia ya. Kemudian yang menjadi pelajaran penting adalah layanan digitalisasi telah membuat para pelaku usaha bertahan di tengah pandemi COVID-19. Ini terbukti, mungkin teman-teman sendiri nanti bisa sharing juga buat kita semua kalau misalkan ada pengalaman bahwa ternyata di balik musibah ini ada hal baru atau hal positif yang misalkan kita tangkap dari sisi bisnis atau sisi peluang, ini akan menjadi peluang yang sangat bagus. Nah, ini sudah terbukti bahwa teman-teman yang mempersiapkan di masa corona kemarin, mengalihkan market atau penjualan mereka dari biasanya tidak digital menjadi digital, dan ini terbukti bahwa teman-teman bisa bertahan di masa ini. Dan kalau saya lihat beberapa sektor bisnis justru malah meningkat beberapa kali lipat terkait pandemi ini gitu ya. Nah, ini tatanan hidup kita yang harus kita sesuaikan. Selanjutnya, saya akan sampaikan dukungan pemerintah nih untuk UMKM yang tadi saya sampaikan 3 poin di atas. Ternyata pemerintah pun langsung memberikan aksi nyata, dalam artian di mana UMKM yang harus segera bangkit kembali, ya tentunya harus ada satu kebijakan juga yang mendukung hal itu. Tentunya ini yang menjadi pemangku kepentingan ya di pemerintah ya. Nah, pemerintah sebagai sektor penting yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional menilai bahwa UMKM di Indonesia untuk saat ini itu belum optimal. Hal itu disampaikan kenapa? Karena merasa bahwa UMKM kita tuh belum begitu aware terhadap yang namanya teknologi atau go online atau go digital gitu ya. Nah, tapi dengan kata lain, pandangan optimis dari banyak pihak masih tetap
mengarah kepada UMKM, bahwa UMKM akan bisa memajukan atau menopang kehidupan bangsa kita ini ya. Nah, tentunya dari sisi kualitas-kualitas yang bukan kualitas biasa, dalam artian kualitas yang sangat bagus juga. Nah, tentunya ini harus kita manfaatkan, kita selaku pelaku UMKM ataupun kita selaku bagian dari yang mensukseskan UMKM, ya tentunya kita harus membantu mensukseskan akan hal ini juga. Nah, kemudian salah satu upaya untuk mendorong para pelaku UMKM ini untuk bisa go online adalah dengan memanfaatkan internet, termasuk penggunaan aplikasi digital untuk mengembangkan bisnis mereka. Nah, ini ya tentunya ini sudah digaungkan dari jauh-jauh hari oleh pemerintah, bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, butuh tidak butuh, tapi pada intinya apabila kita ingin tetap bertahan, ingin survive, dan ingin tetap menghasilkan suatu karya ataupun penghasilan, ya tentunya kita pun harus ikut berkembang di era digital ini. Jadi jangan sampai bahwa ada paham bahwa tidak digital pun kita bisa maju. Intinya itu memang bisa terjadi, tapi peluang untuk lebih berkembang dan lebih maju lagi, ya tentunya harus kita ikuti juga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat secara umum. Nah, ini saya mau informasikan bahwa berdasarkan data terbaru di Kementerian Komunikasi dan Informatika, dari total sekitar 60 juta UMKM yang ada di Indonesia, baru 9,4 juta UMKM yang sudah go online. Nah, tentunya ini ya kalau kita ngomongin dari secara presentasi, ya mungkin kurang begitu banyak gitu ya. Nah, saya harapkan teman-teman semua yang sudah online, ya itu harus dipertahankan, kemudian harus tingkatkan kualitas layanan online-nya, kemudian untuk teman-teman yang belum mencoba online, alangkah lebih baiknya di masa-masa ini manfaatkanlah momen-momen ini, karena satu sisi ini adalah musibah, satu sisi ini adalah cobaan, ini adalah satu sisi perubahan tatanan kehidupan kita, tapi satu sisi juga ini bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki apa yang menjadi kurang pada kita, pada usaha kita, pada bisnis kita. Jadi ayo kita sama-sama perbaiki apa yang sekiranya memang harus dan bisa kita perbaiki, dan kita coba tingkatkan semuanya menjadi lebih mutakhir dan lebih digital gitu ya. Nah, kemudian menargetkan juga kementerian itu di tahun 2020 itu mengonlinekan 8 juta UMKM. Nah, ini menjadi peluang. Hal ini kenapa saya sampaikan? Jadi pada intinya ketika pemerintah mendukung akan hal ini, maka kita bisa bukan dengan mudah ya, tapi dengan dibantunya pemerintah ini, birokrasi atau kebutuhan administrasi yang akan kita lakukan ketika menjalin, membuka, ataupun memperluas usaha, ya tentunya pemerintah akan akan sangat terbuka untuk melayani kita semua, gitu ya. Nah, kemudian ini saya sampaikan 5 skema pelindungan dan pemulihan UMKM. Pertama, usaha kecil dan menengah kategori miskin dan rentan sebagai penerima bansos. Nah, kemudian yang kedua, insentif pajak bagi UMKM dengan omset di bawah 4,8 per tahun. Kemudian relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM. Yang keempat, perluasan biaya modal kerja bagi 23 juta UMKM yang belum terhubung dengan lembaga pembiayaan dan perbankan. Kemudian Kementerian BUMN dan pemerintah daerah menjadi penyangga UMKM. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, bahwa kita akan sangat dibantu oleh pemerintah untuk meningkatkan atau memajukan usaha-usaha kita, gitu ya. Nah, kemudian saya akan sampaikan materi selanjutnya mengenai digitalisasi laporan keuangan. Nah, kenapa saya sampaikan hal ini? Ya, tentunya kalau misalkan kita sudah mencari atau membuat lapak usaha dari sisi online, dari sisi digital, ya seyogianya dalam artian kita coba optimalkan dari sisi digital. Hal itu kenapa? Karena kalau saya lihat teknologi saat ini sangat mempermudah kebutuhan kita. Jadi contohnya misalkan ketika saya gugum nih, saya jualan A, tiba-tiba jualan saya itu bisa terikut dalam suatu laporan, dan hasil jualan itu saya bisa langsung ngecek juga di handphone. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan apabila tidak kita manfaatkan untuk teknologi hal itu, ya tentunya sangat disayangkan ya buat teman-teman semua. Daripada kita tetap mempertahankan bahwa oke lah dengan manual pun kita bisa survive, tapi mungkin dengan dengan digital tidak hanya survive, tapi kita bisa menciptakan suatu sejarah gitu ya buat kita semua.
Nah, kemudian salah satu yang menjadi dasar kenapa ini saya sampaikan adalah karena tidak bisa kita pungkiri bahwa berkembangnya suatu bisnis berawal dari manajemen keuangan yang baik. Itu terbukti karena keuangan adalah sumber dari apapun yang akan dibutuhkan oleh perusahaan. Contoh, misalkan ketika laporan keuangan tersusun dengan baik, maka keputusan pun akan baik. Bagaimana strategi keuangan pun akan baik. Strategi perusahaan pun akan baik. Kemudian bagaimana dengan dari sisi administrasi, begitupun dengan administrasi. Suatu saat perusahaan kita mau maju dan berkembang, tentunya ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Apabila misalkan kita diaudit atau apapun, laporan keuangan yang baik ya tentunya menjadi suatu income yang baik. Baik itu misalkan kita coba buka di pasar saham atau apapun, ya itu akan menunjang kebutuhan kita semua. Kemudian pengelolaan keuangan usaha yang baik berarti para pelaku UMKM mengetahui setiap pergerakan arus kas dan dapat mengontrol pengeluaran uang agar usaha mereka tidak mengalami kerugian. Nah ini kalau misalkan kita sadari bahwa semakin banyaknya transaksi, maka akan semakin banyaknya tenaga yang kita keluarkan untuk memonitoring transaksi itu. Jadi kita harus perhatikan baik-baik atau kita harus cari strategi lain dalam artian ketika transaksi kita banyak, kebutuhan kita banyak, tapi kita tidak direpotkan dengan pemeriksaan itu. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi kita cari teknologi-teknologi yang sekiranya bisa membantu kita untuk mempermudah kita dalam membaca semua transaksi kita, untuk mengecek semua transaksi kita, dan untuk memastikan transaksi kita sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini harus kita cari teknologi itu. Dan kayaknya untuk di era sekarang bukan sesuatu yang sulit ya buat kita semua. Nah, kemudian cara paling mudah untuk memonitoring hal itu ya kita harus perlu rajin mencatat setiap transaksi keuangan. Tapi perlu diingat bahwa mencatat itu apabila manual, ya kalau menurut kami untuk saat ini sudah tidak efektif lagi. Bahkan lebih mengarah kepada tidak efektif lah pada ini. Jadi lebih mengarah pada sesuatu yang mungkin kalau kita hitung-hitung secara keuangan dari sisi efektif dan efisiensi yang nggak dapat. Jadi malahan mungkin bisa kita akan dapatkan dari tidak efisiennya gitu ya, bukan efisiennya. Nah, jadi harapan kami teman-teman bisa memanfaatkan teknologi yang ada di sekitar kita, apapun itu selama itu membantu, pergunakanlah. Karena lambat laun itu akan membantu menunjang kebutuhan kita semua ya. Nah, kemudian ada manfaat yang mungkin bisa kita dapatkan apabila kita mencoba mendigitalkan laporan keuangan kita. Pertama, auditing. Auditing dalam artian kita bisa men-trace semua transaksi yang kita sendiri lakukan atau kita sendiri catat, ataupun tim kita catat, ataupun siapapun yang mencatat, kita akan bisa melakukan pemeriksaan hal itu. Jadi, pemeriksaan itu pun tidak akan kita rasakan sangat berat, dalam artian kita harus cek paper dengan setumpukannya, ataupun kita harus misalkan memang stock up-nya memang butuh untuk beberapa momen, itu memang harus, tapi dalam artian untuk yang sifatnya reporting yang lain bisa kita lakukan auditing. Itu manfaatnya ketika kita mendigitalkan suatu laporan keuangan. Kemudian proses pengolahan bukti. Pengolahan bukti untuk saat ini sangat baik. Basis cloud yang dipakai oleh beberapa software accounting itu kalau menurut saya jauh lebih aman dibanding kita nyimpan di gudang. Karena kalau kita ngomongin gudang, tentunya harus ada space, harus ada pengawasan, harus ada pengontrolan, belum lagi kalau misalnya kita harus menjaga dari yang namanya rayap atau tikus atau hal yang lain, atau misalkan kena rembesan hujan atau yang lain. Pokoknya pada intinya, kalau menurut kami itu sudah tidak berfungsi lagi seharusnya. Karena basis cloud untuk saat ini udah sangat bagus dan kapasitinya pun udah luar biasa. Kita bisa nyimpan dokumentasi per transaksi, per file, tanpa ada limitasi untuk penyimpanannya untuk transaksi kita bertahun-tahun ke depan. Itu harus dimanfaatkan. Kemudian transformasi. Nah, transformasi yang dimaksud ini bukan sekedar mendigitalisasikan saja, tapi dalam artian mengubah juga pola pikir. Ya mungkin ini yang harus kita coba renungkan bersama, dalam artian ya kita harus berpikir bahwa gimana caranya ketika kita membuat atau mengusungkan suatu proses digitalisasi, ya tentunya ada perubahan yang harus kita lakukan, yang penyesuaian terhadap lingkungan kita, tim kita, ataupun saudara-saudara kita, ataupun siapapun pelaksana kita.
Jadi tentunya transformasi ini yang harus kita lakukan, karena mungkin kita pun sendiri akan kaget bahwasannya contoh, misalkan ketika saya biasa nulis kwitansi secara tulis tangan, sekarang bisa terdigitalisasi oleh sistem, ya saya akan kaget, kok tulisannya beda, kasarnya gitu, meskipun jauh lebih baik gitu ya, ataupun seperti apa. Hal-hal seperti itu yang harus kita perhatikan. Tapi pada intinya transformasi ini akan diterima oleh lebih banyak kebutuhan pasar gitu ya. Kemudian proses tutup buku berkala, nah ini yang paling seru, yang namanya closing laporan keuangan harus dilakukan dan harus selalu terlaksana sesuai timeline. Jadi kalau misalkan kita dibantu oleh satu program digital, ya tentunya program tutup buku ini akan terjamin terlaksana. Apapun kendalanya, seberapapun sibuknya kita, saya yakin pasti terlaksana. Yang penting setiap transaksi ada pencatatan, yaitu akan itu akan tertangani atau terrecord dalam suatu sistem, gitu ya. Nah kemudian hal atau manfaat atau pentingnya digitalisasi pengelolaan keuangan, mungkin saya akan sampaikan 3 poin saja. Yang pertama, ya tentunya dari sisi cost efisiensi. Jadi teman-teman semua, saya yakin apabila coba hitung-hitungan, kalau kita ngomong hitung-hitungan basic lah, kita coba buka Excel-nya atau kita coba buka kalkulatornya, coba hitung. Berapa biaya operasional, baik itu fixed cost ataupun variable cost yang menopang untuk menjadi suatu laporan secara manual, berbanding dengan apabila menggunakan sistem. Menggunakan sistem di awal memang ada investasi yang harus kita keluarkan, tapi kita coba susutkan investasi itu. Coba kita hitung per bulannya kenanya berapa. Saya yakin akan lebih efisiensi gitu ya. Kemudian yang kedua, pola pikir. Nah, pola pikir ini ya tentunya untuk saat ini kan kalau kita ngomongin masalah usaha atau bisnis ya tidak hanya untuk sektor lokal saja. Suatu saat pasti teman-teman akan berpikir, wah gimana caranya saya mau go internasional nih? Gimana caranya supaya kita pasar kita menjadi Asia misalnya. Nah, itu pun yang harus kita bangun. Kenapa? Karena negara-negara tetangga kita semuanya pasti melek teknologi. Jadi kita harus mampu bersaing di sana. Apabila pola pikir kita masih masih belum melek ke sana, ya tentunya akan sangat berat kita untuk bersaing untuk go internasional itu ya. Jadi kita harus siapkan. Kemudian solusi. Nah, ini solusinya untuk menyesuaikan diri pelaku dan kebutuhan masyarakat. Jadi pasar kita tuh ya tentunya memang secara digital untuk saat ini ya. Dan saya yakin di era sekarang 4.0 nanti 5.0 akan lebih ngeri ya, dalam artian teknologi akan menjadi usungan yang sangat prioritas buat kita semua. Jadi apapun transaksinya, apapun jenis usahanya, usahakan itu terikot dalam satu genggaman. Dalam artian kita bisa mengontrol hal itu. Tentunya kalau misalkan tidak digital akan sangat sulit, gitu ya. Nah, kemudian buat teman-teman semua ini saya mau sedikit cerita terkait pengalaman saya bahwa saya mendapatkan informasi bahwa ada corona di China tuh di akhir tahun kemarin, kemudian awal tahun 2020 saya kemudian beberapa teman saya mencoba berdiskus kira-kira ada nggak satu peluang kita coba tanam investasi atau sedikitnya usaha lah gitu ya, karena kita mengkhawatirkan bahwa corona akan masuk Indonesia gitu ya. Nah ternyata hal ini bukan merupakan doa, tapi ternyata memang memang kejadian bahwa awal tahun 2020 corona masuk Indonesia dan ya kita semua tentunya kaget. Tapi di awal tahun kemarin kita coba berinvestasi, kita membuka suatu bidang usaha jasa, kita membuka franchise dan ternyata bidang usaha ini menurut pengamatan saya tidak terdampak negatif oleh pandemi corona ini, justru memberikan dampak positif. Omset penjualan menjadi meningkat, ya tentunya SDM pun kita coba tambahkan juga untuk memenuhi kebutuhan ini, dan ini kita baru jalankan per Maret kemarin di masa-masa pandemi corona itu. Nah, ketika setup awal, jujur saya tidak turun langsung ke lapangan karena domisili kantor yang saat itu kita buka itu jauh dari Bandung, letaknya di Tasikmalaya. Jaraknya lumayan. Kemudian ada pandemi corona, kemudian ada PSBB dan kita tidak bisa akses ke sana. Tapi
bukan suatu kebetulan lagi kita merencanakan bahwa perusahaan ini kita akan pergunakan sistem. Jadi kita menghilangkan yang namanya manual. Jadi semuanya kita arahkan by system. Termasuk laporan keuangannya pun. Saya menggunakan software laporan keuangan yang digital ini. Dan dari awal setup, awal training, sampai terlaksananya itu usaha, sampai jalan pada saat sekarang, semuanya saya lakukan tidak dengan tatap muka langsung, tapi melalui virtual. Suatu keberkahan buat kita semua, buat saya khususnya. Jadi saya mencoba memanfaatkan teknologi ini dan alhamdulillah ternyata memberikan dampak yang sangat-sangat positif. Tidak terbayang ketika saya dulu di awal Maret kemarin tidak mengambil keputusan untuk tidak mendigitalkan laporan keuangan. Mungkin saya akan kerepotan dan mungkin bisa jadi saat ini usahanya belum jalan. Untuk saat ini laporan keuangan bisa terlaksana dengan baik, laporan bisa saya record dari sini, dari Bandung, saya bisa cek semua transaksinya, begitupun sampai ke informasi secara detailnya. Ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi buat teman-teman semua, mungkin di sini saya tidak hanya menyampaikan materi, tapi saya pun berbagi apa yang saya rasakan ketika saya mengikuti era digital ini. Dan saya coba ikut beradaptasi dengan hal-hal seperti ini, dan tentunya saya sangat merasakan bahwa ini sesuatu yang sangat positif buat kita semua, gitu ya. Mudah-mudahan sedikit sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila ada hal yang mau didiskusikan ataupun mau ditanyakan, boleh nanti bisa Q&A di event ini. Kalaupun misalkan memang kita perlu untuk discuss lebih lanjut, monggo, kita pun available buat teman-teman semua. Intinya saya menyampaikan hari ini bukan berarti saya mau ada maksud lain ataupun ada hal-hal yang sekiranya untuk menguntungkan pribadi saya sendiri, tidak. Tapi di sini saya memiliki tujuan bahwa kita harus sama-sama maju dan berkembang untuk memajukan negara tercinta ini. Salah satunya dari mana? Ya tentunya dari hal kecil yang kita lakukan dari sekarang. Digitalkan semua transaksi bisnis kita, digitalkan semua transaksi usaha kita, digitalkan semua report-report ataupun misalkan kebutuhan kita, karena ini memang suatu keharusan kebutuhan kita. Jadi jangan sampai kita terlambat ataupun kurang aktif ataupun kita kurang begitu agresif untuk menghadapi tantangan ini, karena negara luar, negara tetangga kita jauh lebih agresif dibanding kita, ya. Itu aja mungkin dari saya. Selanjutnya saya sampaikan ke Ibu Vina selaku moderator. Terima kasih. Saya back slide ke ini ya. Oke, Pak Gugum, terima kasih Oke. banyak ya. Sangat menarik sekali tadi sharing-nya. Ini mungkin aku mau ngingetin lagi nih, kalau misalnya ada yang mau bertanya soal tadi yang disampaikan oleh Pak Gugum, bisa langsung disampaikan di kolom Q&A. Ini udah ada satu pertanyaan, mungkin nanti kita tampung dulu ya Pak Gugum ya, mengenai pertanyaannya di akhir acara, nanti di sesi Q&A kita jawab. Jadi untuk rekan-rekan audiens yang punya pertanyaan mengenai tadi digitalisasi laporan keuangan ataupun mau sharing-sharing soal bisnis, itu bisa langsung ngobrol sama Pak Gugum. Tapi aku penasaran nih, Pak Gugum sendiri kalau untuk bisnis yang tadi baru start di masa pandemi ini, bisnisnya bergerak dalam bidang apa, Pak Gugum? Kebetulan saya kemarin invest di bidang jasa pengiriman, Mbak. Oke, jasa pengiriman. Ya. Dan itu luar biasa, saya sangat kaget bahwa ternyata saya tidak perlu men-set up langsung ke lapangan, semuanya saya lakukan serba digital, dan itu jalan. Dan kemudian di masa pandemi ini sangat begitu bermanfaat, dalam artian saya merasakan impact yang luar biasa ketika kita mencoba mengikuti apa yang namanya kemajuan atau perkembangan zaman. Itu sangat kerasa sekali gitu ya. Padahal kalau untuk bisnis jasa pengiriman sendiri mungkin volume transaksinya setiap hari cukup banyak ya Pak ya? Betul. Apalagi masa pandemi seperti ini kayaknya lagi naik daun ya Pak Gugum ya? Iya betul. Manis ya? Betul. Itu makanya saya agak sedikit kaget tuh, nggak kebayang ketika semuanya saya harus cek manual gitu ya. Waduh, ngeri banget itu. Tapi ya alhamdulillah kalau sekarang akhirnya kan, maksudnya usaha di sana tetap jalan ya, saya mungkin bisa sharing sekarang di sini sama teman-teman semua gitu ya.
Ya itu hikmahnya berarti, Pak. Iya, siap. Oke, mungkin dari rekan audiens juga ada yang mengalami pengalaman experience serupa ya dengan Pak Gugum, boleh sharing di sini juga. Kalau Ya. aku lihat kemarin di daftar peserta hari ini ada berbagai macam usaha sih Pak Gugum, ada yang industrinya F&B, retail gitu, terus juga ada manufaktur, bahkan ada yang dari media gitu. Nah, kalau dari Pak Gugum sendiri mungkin pengalaman nih selama masa pandemi ini untuk klien-klien nih, kan pasti juga beragam ya, jenis Betul. usahanya gitu. Kira-kira seperti apa sih yang dihadapi klien-klien ini? Mungkin ada yang kalau tadi jasa pengiriman kan volume transaksinya pasti naik gitu, cuan lah ya Pak ya gitu. Nah Cuan. kalau misalnya dari industri lain itu seperti apa Pak Gugum? Oke, memang beberapa industri lain yang kita hadapi memang ada beberapa yang dia pun harus survive ya, dalam artian impact-nya mungkin lebih banyak impact negatif, karena tentunya pandemi ini kita tidak bisa samaratakan. Kalau misalkan tadi bisnis yang saya coba rintis, mungkin itu suatu keberuntungan juga, karena kita bisa meng-capture peluang itu di akhir tahun kemarin. Tapi untuk teman-teman yang beberapa klien kita memang ada yang posisi mereka harus survive. Tapi pada intinya kebanyakan klien-klien kita justru memanfaatkan momen ini. Jadi momen ini dimanfaatkan oleh klien-klien kita untuk lebih memaksimalkan kualitas laporannya. Jadi baik. Karena mereka merasa bahwa oke, kesibukan kita tidak begitu tinggi, kita lagi agak senggang waktu, Pak rapikan dong laporan keuangan kita. Jadi ternyata kalau buat kita memang selaku implementator ya memang ada hal positif yang kita dapat. Jadi beberapa klien justru memanfaatkan momen ini. Jadi mereka justru mengundang kita untuk, Pak, tolong rapikan laporan keuangannya. Dan itu kita menemukan beberapa klien yang manual langsung jadi digital ada. Kemudian ada yang digital tapi dia minta improvement. Pak, coba kalau misalkan kayak gini, saya mau ada perubahan seperti ini. Nah, itu tuh mereka memanfaatkan karena mereka ingin survive. Mereka ingin berubah. Oke, di new normal ini pasti ada suatu perubahan dan dia ingin menyesuaikan juga dari sisi laporannya. Nah, itu luar biasa sistem yang kita coba bantu ke teman-teman klien, salah satunya jurnal, yang sangat mungkin sangat friendly ya untuk kita coba implementasikan, kita coba aplikasikan. Dan kalau kita ngomong masalah kebutuhan ya tentunya kebutuhan orang Indonesia ini sudah sangat meng-capture untuk kebutuhan itu, Mbak. Oke. Gitu. Ya, tapi memang ada sedikit jarak sih, dalam artian kita lebih banyak pendampingan via online. Jadi untuk visit beberapa protokol pun kita harus persiapkan dulu baru kita visit. Ya mungkin itu yang menjadi salah satu tambahan bumbu lah mungkin buat kita ya. Karena ya kita pun tidak bisa gegabah dalam menghadapi virus ini gitu ya. Oke. Gitu, Mbak. Jadi justru dengan momen seperti ini banyak yang selain juga sadar kesehatan badan, juga sadar kesehatan bisnisnya juga ya untuk laporan keuangan gitu. Terus juga merapikan SOP bisnis mungkin ya Pak Gugum ya? Betul. Oke. Siap. Nanti mungkin lebih lanjut kita lanjut di Q&A ya Pak Gugum ya. Boleh. Nah, sekarang dari jurnal.id nih, ini final lagi, Nungi mungkin yang isi ya. Nah, kita mungkin akan sharing sedikit, kalau tadi Pak Gugum bicara soal digitalisasi laporan keuangan. Nah, saya dari jurnal, ini ingin sharing juga kepada audiens mengenai digitalisasi laporan keuangan dengan jurnal.id gitu. Mungkin ada yang sudah familiar, ada yang masih baru pengen tahu juga jurnal.id itu seperti apa. Mungkin Pak Gugum juga tadi udah sharing bagaimana sih pengalamannya berbisnis dengan menggunakan sistem digital ya, sistem online seperti jurnal.id gitu ya Pak Gugum ya. Oke, terima kasih Pak Gugum. Oke, sama-sama. Oke. Nah, baik. Oke, sekarang mungkin saya akan sharing mengenai jurnal.id itu apa sih gitu. Nah, jurnal.id kita adalah software akuntansi online. Kita bisa bilang nomor 1 di Indonesia karena jumlah usernya memang sekarang sudah cukup banyak ya. Dan mungkin paling banyak untuk software akuntansi online di Indonesia.
Jadi Journal.id ini dirancang khusus untuk perusahaan Indonesia karena memang untuk standar akuntansinya sudah sesuai dengan standar akuntansi PSAK yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, kemudian apa sih fitur terbaik jurnal? Itu yang pertama adalah real-time business dashboard. Jadi untuk setiap transaksi yang kita create, akan menjadi dashboard bisnis yang sudah real time gitu. Kemudian juga kita punya 38 lebih laporan keuangan bisnis. Kemudian juga ada modul penjualan dan pembelian. Jadi di sini customer bisa mengirimkan invoice ataupun invoice kepada customer ataupun kepada supplier seperti itu. Kemudian juga kita ada fitur pengelolaan pajak karena kita sendiri juga sudah bekerja sama dengan klikpajak.id. Ini langsung terhubung dengan faktur pajak, e-faktur dari Dirjen Pajak seperti itu. Kemudian juga ada fitur inventory dan juga gudang. Kemudian untuk rekonsiliasi bank kita juga sudah otomatis karena kita sudah bekerja sama dengan beberapa bank yang ada di Indonesia. Kemudian juga kita ada integrasi bisnis, nanti mungkin dijelaskan lebih detail ya. Dan ada manajemen aset dan depresiasi. Kemudian kita juga sudah tersedia di aplikasi mobile, iOS ataupun Android. Seperti itu. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, salah satu kelebihan dari journal.id, ini karena kita software accounting yang berbasis online ataupun web-based, jadi kita sudah open API. Jadi kita sudah bisa bekerja sama dengan beberapa pihak ketiga. Pertama kalau dari bank, ini kita sudah kerjasama dengan Bank Mandiri, BCA, BNI, CIMB, dan juga OCBC. Jadi untuk mutasi rekening bank customer ini sudah bisa ditarik secara otomatis tanpa perlu input secara manual seperti itu. Kemudian dari mesin kasir kita juga ada kerjasama dengan Moka, Raptor, Pawon, HelloBill, Fanpost, dan juga iSeller. Jadi untuk penjualan-penjualan customer kita yang bergerak dalam bidang F&B biasanya kan pakai POS ya, ini juga bisa langsung otomatis ditarik secara otomatis data penjualannya dari POS tersebut ke jurnal dan langsung menjadi laporan keuangan yang sesuai standar, seperti itu. Kemudian karena kita ini jurnal juga di bawah bendera perusahaan bernama Mekari, kita juga tentunya ada kerjasama dengan software-software yang juga adalah dari perusahaan kita sendiri atau dari perusahaan Mekari gitu. Yang pertama ini ada Klik Pajak. Klik Pajak ini adalah software manajemen pajak. Jadi untuk pelaporan, perhitungan pajak dan pelaporan pajak ini bisa menggunakan Klik Pajak dan juga sudah terintegrasi dengan jurnal langsung. Seperti itu. Kemudian yang kedua kita juga ada namanya Talenta. Talenta ini adalah software payroll ataupun HRIS. Jadi untuk human resource gitu ya, untuk payroll, cuti dan sebagainya. Ini kita punya produk namanya Talenta dan sudah terintegrasi dengan jurnal. Jadi untuk perhitungan PPh-nya segala macam itu sudah masuk ke jurnal secara otomatis. Kemudian juga untuk online payment atau payment gateway kita punya produk namanya Journal Pay dan ini gratis untuk customer-nya jurnal, sehingga kalau misalnya customer jurnal mau menagihkan invoice ke customer melalui payment gateway, kita sudah menyediakan yang namanya Journal Pay, sehingga bisa menagihkan customer dengan virtual account ataupun kartu kredit secara otomatis, seperti itu. Lalu kenapa sih harus pakai jurnal dan kenapa jurnal ini accounting software yang paling the best ya di Indonesia? Pertama karena berbasis cloud. Berbasis cloud di sini artinya kita tinggal menyediakan laptop ataupun desktop gitu ya, ataupun komputer dan juga koneksi internet, kita bisa akses jurnal di mana aja, tinggal masukin alamat domainnya journal.id, kita bisa akses jurnal di mana aja. Segampang mengakses Facebook ataupun email gitu ya, tinggal masukin username dan password gitu. Kalau misalnya ada kerusakan dalam gadget, itu kita nggak perlu khawatir karena kita bisa akses di gadget yang lain. Seperti itu. Kemudian yang kedua juga biaya terjangkau. Mungkin kalau di sini rekan-rekan audiens ada yang sudah pakai software accounting offline ataupun desktop, itu memang harganya cukup mahal ya, karena harus ada instalasi softwarenya, kemudian juga mungkin ada yang beli server juga gitu. Sedangkan dengan Journal.id kita nggak perlu lagi beli server dan segala macam, cukup bayar biaya berlangganan aja gitu. Kemudian yang ketiga juga keuntungannya karena kita ini softwarenya cloud, kita akan perkembangannya akan terus-menerus diupdate gitu.
Jadi secara fitur kita akan terus menerus update fiturnya tanpa adanya tambahan biaya untuk customer. Seperti itu. Kemudian yang keempat, tadi saya sudah jelaskan mengenai integrasi, kita udah ada integrasi dengan banyak partner juga. Dan yang kelima, ini ada yang nggak kalah penting adalah support dan implementasinya. Ini untuk dari jurnal bisa live chat dengan support kita gitu. Kemudian juga kita ada sertifikasi keamanan ISO 27001, jadi nggak usah khawatir untuk keamanan data kita sudah terjamin seperti itu. Nah, karena tadi aku lihat di audiens ini banyak sekali ya usahanya berbagai macam bidang gitu. Nah, kemudian memang di jurnal kita sebetulnya bisa cocok dengan berbagai macam jenis industri gitu. Ada retail, distributor, restoran, profesional, service, oil and gas, properti, kontraktor, dan bahkan manufaktur pun kita juga ada beberapa portofolio klien yang bergerak dalam bidang manufaktur dan bisa di-cover oleh jurnal, seperti itu. Nah, ini harganya jurnal yang hari ini akan dibagi-bagi juga ya oleh PT Maximedia. Kita ada beberapa paket, ada starter, pro, dan enterprise gitu. Jadi ini untuk harganya start dari 199.000 per bulan, pro ini di 399.000 per bulan, dan enterprise di 599.000 per bulan gitu. Jadi kalau misalnya beruntung hari ini lumayan banget ya. Ini karena dikali 12 berlangganan setahun udah bisa diperoleh oleh Bapak dan Ibu dari Maximedia seperti itu. Nah, ini pengguna jurnal, beberapa pengguna jurnal yang mungkin udah familiar di Bapak dan Ibu gitu ya, sehari-hari mungkin konsumsi juga gitu, atau sering datang juga, atau sering pakai juga. Contohnya ada Sour Sally, Sharetea, terus juga Kumon, Warung Abnormal gitu. Ini contoh klien-klien kita yang sudah pakai jurnal, bahkan beberapa cabangnya sudah pakai jurnal, seperti itu. Nah, mungkin dari saya cukup seperti itu aja dari jurnal.id. Nah, next-nya ini kita juga akan ada sesi dari Pak Andi Mulyadi ya, Pak ya? Pak Andi, halo? Mungkin mic-nya bisa dicek dulu. Nah, udah. Oke. Ini Pak Andi Mulyadi selaku Chief Executive Consultant dari PT Maximedia. Hari ini mau sharing juga Pak Andi ya. Ini Bapak Juragan yang mau bagi-bagi account gratis buat jurnal, buat attendees hari ini. Ya, bukan anak sultan juga tapi ya. Oh, Oke. Boleh Pak Andi, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Vina. Saya sebut Mbak karena masih muda. Tadi Iya. ada Mas Gugum, masih muda juga ya, luar biasa. Jadi memang kita dari Maximedia, salam kenal, ada beberapa partisipan yang sudah online. Kenal buat semua, bagi para pengusaha di sana, pelaku usaha yang sedang bertahan menghadapi tantangan saat ini kan gitu ya. Jadi Maximedia ini kita salah satu partner resmi di Jurnal ID yang memang handling di bidang implementasi sistem. Di keberhasilan sistem, keberhasilan digital yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gugum, memang kita ada peran serta di dalamnya. Karena kita sebutlah implementator di dalamnya. Jadi kita ada 3 bagian. Mungkin saya kenalin dulu Maxi ini apa sih? Dari tadi Maxi. Jadi bukan makan siang Mbak sebenarnya. Orang bilang dulu makan siang ya, Pak Gugum ya, tapi sekarang enggak lah. Kita bilang makan siang memang karena kita berharap makan siang itu lebih enak daripada makan malam. Jadi bersama Maxi akan lebih enak lah, insya Allah gitu. Jadi kita ada 3 sub bagian, implementasi sistem, pembukuan, dan teks spesialis. Yang mudah-mudahan 3 sub bidang ini memang yang sangat dibutuhkan saat ini. Apalagi yang tadi tema yang kita angkat adalah digitalisasi laporan keuangan. Gitu. Ya, tadi secara garis besar Pak Gugum sudah sampaikan luar biasa. Jadi Pak Gugum ini memang salah satu tim kami di Maximedia, implementator juga. Dan dia penggiat usaha juga di luar sana. Jadi banyak usahanya tuh. Nanti bisa di-sharing aja, bisa Q&A. Usahanya apa aja, bukan jasa kirim aja itu Mbak. Nanti bisa tanya aja, banyak loh itu. Dia punya pabrik juga ada, masih muda loh itu. Luar biasa. Berternak juga kalau nggak salah, setiap hari Sabtu Minggu. Ternak cupang atau ternak apa. Gitu ya. Nanti kita sharing aja, kurang lebih gitu. Ini saya lebih ringan saja, karena memang Maxi hanya memperkenalkan terkait dengan historikalnya. Jadi itu yang kedua tadi kata Mbak Vina, Maxi coba bagi-bagi. Nggak juga sih bagi-bagi, kita nolong sih Mbak rencananya. Biar teman-teman yang tadi, momentum ini bukan momentum untuk kita berdiam diri gitu. Mengeluh, berdiam
berdiam diri, pasrah, bukan itu. Tapi kita coba bangkitkan gairah kembali dengan cara kasih cuma-cuma aja gitu. Toh, kalau dia para pelaku, Bapak Ibu, Akang Teteh saat ini sedang bingung menghadapi bagaimana mendapatkan informasi dari karyawannya yang di WFA-kan, nah dengan jurnal mudah-mudahan bisa dibantu. Kurang lebih gitu. Jadi kita coba kasih 5, 3 enterprise dan 2 yang pro. Ya, kalau diuangkan kata Mbak Vina tadi, ya cukup lumayan itu kalau di 1 tahun kan. Gitu. Itu yang kedua tujuannya. Yang ketiga, mungkin saya hanya mengingatkan kembali bahwa tempo lalu kita pernah kasih materi tentang virus corona dengan dampak terhadap usaha. Nah, sekarang bagaimana nih normal? Tadi secara garis besar sudah sampaikan Pak Gugu. Artinya saat ini kita hanya bisa saving luar biasa, menggunakan dana dengan sebaik mungkin. Makanya dengan adanya hal-hal yang sifatnya free, bisa diikutkan saja. Maksudnya diperolehlah free-free ini. Free-free yang kita coba kasihkan bersama jurnal yang sudah support kita untuk bantu para pelaku UMKM. Karena pasti visi dan misi kita sama dengan jurnal, membantu untuk UMKM tetap bisa bergairah kembali dalam melakukan dan melanjutkan usaha-usahanya. Kurang lebih gitu sih. Saya nggak banyak sih Mbak, hanya memperkenalkan diri saja. Pada dasarnya nanti ketika nanti dapat 5 itu, kita ada 4 tahap, kita bantu setupkan database-nya, lalu kita trainingkan key user-nya. Kenapa key? Karena memang yang hadir saat ini saya rasa key-nya semua, para pelaku semua. Nah, kalau sudah training key user-nya sudah mulai aware terhadap penggunaan sistem, baru kita trainingkan end user-nya. Medianya boleh online, boleh visit. Kita lihat saja nanti situasi dan kondisinya. Kalau memang bisa visit, kita visit. Kalau memang bisa online, kita online saja dulu, gitu kan. Nah, terakhir kita coba dampingi. Karena mau tidak mau, tidak suka, tetap masa pendampingan harus kita lalui. Karena sistem itu harus didampingi. Teman-teman end user, clerical, staff, itu kalau tidak didampingi cara nginput, malas Pak. Akhirnya balik lagi, gitu. Balik lagi ke Excel, bisa gitu kan ya. Kan sayang. Pak Gugum sudah luar biasa memaparkan 40 menit terhadap manfaat digitalisasi, tapi sudah kita kasih gratis pula, tapi hanya berjalan 3 bulan. Kan sayang. Jadi kita coba set up-kan, kita trainingkan key user-nya sampai dengan training end user, sampai dengan pendampingan. Nah itu yang nanti kita coba berikan ke teman-teman, para pelaku usaha, Bapak Ibu, Kang Teteh, Mbak Mas yang ada di sini. Kurang lebih gitu Mbak, silahkan kita coba buka Q&A-nya, nanti saya bisa sharing bagaimana kondisi klien-klien kita yang memang bukan hanya notabene di jasa, tapi di manufacturing maupun di retail, yang berusaha di bidang dagang, kurang lebih gitu ya. Terima kasih Mbak Vina, atur nuhun, luar biasa. Oke Pak Andi, terima kasih banyak ya Pak Andi ya. Oke, terkait tadi untuk free account tadi, ketentuannya nanti bisa di-sharing sama Pak Andi sekarang atau gimana Pak Andi? Boleh, saya sharing ya. Boleh. Jadi ada 5 poin. Oke, saya coba bacakan. Tadi Mbak Vina di awal sudah coba sampaikan juga. Oke. Yang pertama, yaitu menggunakan jasa implementasi PT Maxi. Jadi softwarenya gratis, implementasinya bayar. Ya lumayan lah Pak, untuk biaya hidup kita. Jadi berbayar, tapi kita coba lihat dengan kondisi, dengan jenis usahanya. Jadi tidak akan kita pukul rata. Contoh perusahaannya dagang dengan perusahaan manufaktur, mungkin secara implementasi setup-nya akan berbeda, kan gitu ya. Jadi kita coba buatkan satu adalah menggunakan jasa implementasi yang ada kita berikan. Yang kedua, mengikuti event dari awal sampai akhir. Saya rasa tadi partisipannya masih on semua. Ya, yang ketiga, follow IG Maxi dan jurnal, kalau bisa tag 10 temannya, kan gitu ya. Instagramnya Maxi Media mungkin bisa diinfokan. Infokan @maxi.media.indonesia. Oke, nanti kita share ada grupnya Mbak atau gimana nanti? Boleh. Nanti saya buatin grupnya ya Pak ya, atau saya di broadcast juga ya. maxi.media.indonesia, kalau jurnal Adi, jurnal ID ya? Iya, betul. Iya. Nah, kalau bisa reposting ke event ini ke 10 temannya ya. Jadi kita coba tebarkan manfaat ke sejuta umat. Waduh, mulia sekali, Mas. Ya kan? Kalau bisa kita buat event seperti ini sebulan 2-4 kali lah.
Kita kasih gratis cuma-cuma terus. Oke. Mantap ya. Itu aja sarannya, nggak banyak kok. Oh, itu Paling aja nanti kita ya? lihat dari Q&A sama jenis usahanya, Mbak. Kalau Oke. Q&A-nya berbobot pertanyaan, wah ini kita kasih yang enterprise nanti. Oh, baik. Oke. Saya juga Ya. kayaknya mau ikutan nih, Pak Andi. Udah nyatet Hah? dari tadi. Oh ya, jangan nanti Mbak Baik. jualan online jadi. Oke. Jadi Ya, tadi ya. ada beberapa di info ya. Mungkin aku akan remind juga nanti via WhatsApp, mungkin dibuat grupnya atau nanti aku broadcast juga ya after acara ini berakhir gitu. Nah, untuk Q&A ini ternyata kita udah ada beberapa audience yang Ya. kirim pertanyaan juga. Ini pertama dari Ibu mungkin ya, Ibu Ya. Kacadian Meila gitu. Katanya, izin bertanya Pak, boleh di-sharekan proses digitalisasi laporan keuangan seperti apa dari mulai pencatatan hingga menjadi laporan keuangan yang dapat diandalkan gitu. Terima kasih. Mungkin dari Pak Gugum atau Pak Andi boleh sharing? Coba dulu ya. Boleh. Ya, terima kasih Mbak atau Ibu Kacadian Meila. Salam kenal Ibu atau Mbak yang ada di sana. Jadi gini Mbak, pada dasarnya kita coba melakukan terobosan ini 2012 masih ini berdiri. Jadi kita memang bergerak di bidang jasa implementasi pembukuan. Asalnya gitu. Kalau bicara pembukuan, apalagi akunting, itu biasa notabene-nya nyatat. Nyatatnya apalagi kalau zaman dulu di buku besar, ya kan? Manual sekali, rawan atas kesalahan, rawan atas dengan kesalahan-kesalahan. Nah, berikan zaman era digital 4.0, berubahlah semuanya, muncul para developer yang memang aware terhadap UMKM tersebut. Salah satunya Journal ID. Jadi Journal ID di bawah Mekari Group membuat satu sistem yang memang bisa mendigitalisasi itu semua. Yang asalnya manual, semua terdigitalisasi. Artinya semua terkomputerisasi. Semua bisa diakses kapan saja. Itu mungkin bahasa digital yang kita coba paparkan. Jadi merubah habit yang asalnya manual menjadi digital, itu butuh implementator. Alatnya apa salah satunya? Ya Journal ID. Ya itu. Jadi kalau bicara sharing bagaimana proses digital laporan keuangan seperti apa, kita butuh informasi dan data dari Ibu Meila. Datanya apa saja, nanti kita collect, kita terjemahkan, kita potret. Nah, istilahnya kita potret, lalu kita buatkan database-nya dalam bentuk Journal ID yang siap untuk teman-teman nanti, baik staf, admin, dan operatornya untuk input. Nah, itu kan sudah mulai terdigitalisasi tuh. Kita set up-kan, lalu teman-teman atau staf admin yang input. Di akhir periode setiap bulan, alangkah baiknya setiap pelaku usaha akan, walaupun notabene bukan basicnya akunting, tapi ya pada dasarnya harus aware terhadap, saya tiap bulan atau tim di bawah itu harus memberikan laporan keuangan. Tidak perlu banyak, minimal cash flow, neraca, laba rugi. Ya itu yang perlu yang kita coba collect dari usaha kita. Jadi bukan hanya mencatat omset. Omset itu nilai yang menurut kami terlalu majemuk ya. Jadi apa ya? Tidak bisa diambil sebagai keputusan. Susah. Tapi kalau cash flow, darahnya perusahaan itu yang menjadi tolak ukur. Nah, kalau kita lihat nanti di Journal ID, salah satu laporan itu adalah cash flow. Jadi bagaimana perusahaan atau pemilik usaha aware terhadap operating cash flow, investing cash flow, financing cash flow. Nanti kita coba terjemahkan apa itu artinya. Ya kan gitu. Nah, itu mungkin dari saya, Ibu Mela, mungkin nanti ada tambahan Pak Gugum. Intinya kita merubah habit yang asalnya manual menjadi komputerisasi. Bisa diakses di mana saja. Itu. Gitu. Mungkin Pak Gugum ada tambahan? Oke. Luar biasa sekali pertanyaannya. Jadi mungkin secara gambaran umum untuk seluruh gambaran yang disampaikan oleh Pak Andi tadi itu memang betul demikian. Dan mungkin saya sampaikan ke Mbak Mela apa yang saya alami aja ya. Jadi dalam artian ternyata saya pernah ada di dua masa, di mana masa saya harus melakukan atau mencatat semua transaksi manual, itu saya pernah mengalami. Kemudian saat ini saya sudah tidak menggunakan itu dan saya semuanya beralih ke digital. Jadi yang menjadi poin inti dari proses digitalisasi ini adalah intinya kita tidak begitu banyak berkontribusi dalam proses
pencatatan secara manual, dan saya pikir itu untuk saat ini sudah tidak diperlukan. Jadi dengan kata lain bahwa ternyata melalui suatu digitalisasi ini ada beberapa langkah yang tidak perlu kita lakukan lagi, dan itu bisa kita manfaatkan untuk event atau untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Contoh, dulu saya waktu sebelum proses digitalisasi, saya coba collect beberapa data transaksi, dan itu benar-benar data transaksi real. Contoh misalkan kayak kwitansi, kayak bukti faktur dan segala macam, itu saya collect. Kemudian saya record dalam suatu Microsoft Office, saya record, kemudian setelah record di Microsoft, sebelum ke record Microsoft Office, malah saya coba bikin di notebook, dalam artian buku gede itu, saya coba catat proses jurnalnya seperti apa, kemudian saya alihkan ke Excel, dan itu memang saya lakukan, saya mengalami itu. Dan kalau menurut saya itu memang belum masuk ke digitalisasi, justru masih masuk ke eranya digitisasi kalau menurut saya. Jadi untuk saat ini hal-hal itu saya skip, saya langkahin hal-hal itu, dan ternyata di balik itu hal yang bisa saya dapatkan adalah saya bisa coba mencari peluang-peluang yang sekiranya itu bisa menambah, kalau tadi Mbak Vina bilang cuan ya, saya coba bisa manfaatkan itu. Jadi oke lah, semuanya sudah bisa terjalan dengan otomatis, ya saya coba cari cuan-cuan yang lain. Jadi ini sangat membantu sekali. Jadi termasuk dari sisi laporan pun, kalau dulu untuk proses closing date tentunya kita harus benar-benar mengecek satu persatu, apalagi kalau misalnya kita nemu ada selisihnya nggak gede kecil, tapi itu kan jadi gatal buat kita ya. Jadi itu buat ngetrace semua transaksi balik lagi ke awal, itu bisa jadi saya nggak perlu tidur tuh. Jadi saya nggak tidur tuh buat ngecek ulang. Tapi dengan proses digitalisasi, apalagi ada beberapa modul yang sangat membantu untuk ngecek atau nge-audit trial suatu transaksi, ya saya sangat happy dan enjoy terkait hal ini. Laporan keuangan bisa saya cek dimanapun. Kalau misalnya saya lagi main, kebetulan saya lagi ngajak keluarga main, saya bisa cek via handphone ataupun saya buka laptop saya, dan itu sangat easy dan sangat friendly buat saya sebetulnya. Jadi itu mungkin poinnya, digitalisasi ini adalah bukan menyusahkan kita, tapi lebih mempermudahkan kita supaya kita bisa menangkap peluang-peluang yang lain gitu ya, mungkin ya Mbak ya. Oke Mbak. Oke, siap, terima kasih. Semoga cukup menjawab ya Ibu Mela ya. Ini kemudian ada question dari Pak Ahmad Sofian nih, Pak Gugum dan Pak Andi. Izin bertanya, Pak dan Bu, apakah berlangganan Journal.id ini bisa bertahap, mulanya paket starter, lalu pro hingga enterprise, menyesuaikan dengan perkembangan perusahaan? Jika bisa, apa saja yang harus diperhatikan dalam perpindahan paket? Ini mungkin bisa aku langsung jawab ya. Nanti kalau ada Pak Gugum sama Pak Andi boleh gitu. Nah ini bisa. Jadi di Journal.id memang sering seperti itu. Awalnya untuk paket starter kan rata-rata yang baru start ya. Jadi UMKM biasanya memang kalau starter ini dipakainya usahanya bidang jasa, Pak Gugum ya. Karena kan ada pencatatan stok gitu. Lalu misalnya mau upgrade nanti bisa ke paket pro. Ini sudah mulai ada fitur-fitur tambahan. Kemudian ke enterprise juga langsung bisa gitu. Jadi kita bisa upgrade. Kemudian apa saja yang harus diperhatikan dalam perpindahan paket? Sebetulnya untuk upgrade itu nggak ada hal yang biasanya harus diperhatikan ya. Biasanya yang downgrade justru. Kalau downgrade kan dari fitur yang ada jadi nggak ada gitu ya Pak Gugum ya, Pak Ahmad Sofian ya. Nah tapi kalau misalnya nih untuk upgrade biasanya kita paling hanya menambah fitur langsung otomatis dari jurnal. Jadi dari sisi klien nggak banyak concern. Seperti itu. Mungkin next aja langsung ya Pak Gugum ya. Kita ada di pertanyaan ini. Saat ini ada beberapa aplikasi sejenis Journal.id. Apa pertimbangan utama dalam memilih aplikasi manajemen keuangan? Nah, mungkin ini bisa Pak Gugum sama Pak Andi bisa bantu jawab mungkin apa aja sih pertimbangannya dalam memilih aplikasi laporan keuangan. Karena katanya memang banyak ya aplikasi sejenis gitu. Tapi kira-kira pertimbangannya apa aja sih gitu? Oke, siap. Dibantu Pak Andi mungkin kalau dengan ya. Boleh Pak Andi. Oke. Siap. Oke. Pertimbangannya apa aja katanya nih Pak Andi. Jadi untuk memilih software accounting karena memang software accounting banyak ya sebetulnya ya. Ya, artinya memang sudah di giveaway-nya. Yang ketiga, saat ini ada beberapa aplikasi sejenis. Oke, banyak Pak memang. Untuk saat ini aplikasi sejenis seperti, tapi yang kita pertimbangkan adalah
sejauh apa bisnis kita terhadap support sistemnya. Nah, gitu. Jadi bukan bagus atau buruknya sistem atau aplikasi, bukan menurut kami. Jadi kita lebih potret dulu. Misalnya Pak, ini, namanya nggak ada ya. Misalnya Bapak bidang usahanya manufaktur, misalnya ya Pak ya. Terus Bapak pakai misalnya nih saya sebut satu brand, misalnya Mayop misalnya ya, dari Australia. Mayop tidak dikembangkan di Indonesia. Tidak ada pajak juga di dalamnya. Artinya apakah itu mengcover terhadap bisnis Bapak? Menurut saya mungkin belum. Kan gitu. Oke. Apa namanya? Intinya saya yakin jurnal ID ini ketika dia develop suatu sistem, dia akan menyesuaikan kebutuhan pasar. Nah, begitupun karena market kita misalkan untuk di Indonesia, ya tentunya jurnal ID akan sangat able untuk memenuhi kebutuhan pasar-pasar di Indonesia. Jadi buat teman-teman semua, sebetulnya tidak perlu lagu lagi ya kalau misalnya kita ngomongin jurnal ID. Kemudian kalau kita ngomong dari sisi Makari Group, itu dia tidak main-main karena dari proses transaksi depan atau front end sampai ke back end dia sudah mempersiapkan hal itu semua. Jadi saya yakin dan penggunanya pun sudah sangat banyak jurnal ID. Jadi teman-teman mungkin kalau misalkan memang tidak begitu yakin terhadap jurnal ID, bisa coba sampling ke beberapa pengguna yang dia sudah menggunakan jurnal ID, bagaimana testing mereka, dan saya yakin pasti positif testing mereka, gitu ya. Itu mungkin tambahan dari saya. Oke. Maaf nih sebelumnya, kayaknya tadi saya ada kesalahan teknis nih. Mudah-mudahan terjawab ya dari pertanyaan tadi dari transkrip DOC ya. Nah, next-nya ini ada pertanyaan juga nih, Pak Gugum dan Pak Andi. Mungkin ini based on experience-nya dari PT Maximedia ya. Katanya berapa orang sih yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pembukuan terdigitalisasi yang efektif gitu. Apa saja posisi yang paling penting untuk melakukan kegiatan ini? Oke. Saya coba ya. Boleh. Input manufacturing, input pemakaian bahan baku, dan satu orang accounting finance. Artinya kalau bicara dia 5. Itu mengcover bisnisnya.
mulai dari finance accounting, purchasing, penjualan, gudang sampai dengan manufacturing. Artinya ideal 5, tapi kalau misalnya Pak, saya kan nggak mungkin juga nambah 5 atau nambah 4, nambah 3, nggak mungkin. Ya kita manfaatkan saja admin yang ada. Toh dengan satu admin mengerjakan double ketika memang tidak ada manually, artinya tidak tumbang tindih pekerjaannya, saya rasa implementasi tetap bisa dijalankan. Kurang lebih seperti itu Mbak. Mungkin Pak Gung sepakat ya? Sepakat sekali Pak. Jadi sebetulnya bukan dari sisi berapa jumlah orangnya, tapi berapa kebutuhannya. Cuma yang paling penting ya tentunya karena ini kita ngomong masalah jurnal ID, ya kalau kita mau fokus dari sisi kekuatan dari back end-nya ya tentunya orang yang punya background pendidikannya yang sama. Tapi kalau misalkan teman-teman mau fokusnya misalkan di front end ya tentunya background pendidikannya yang sama. Itu aja yang paling penting. Karena basic basic orang tuh bisa kita asah. Tapi kalau dari sisi pendidikan sebelumnya sudah ada, ya kita tinggal oles-oles aja gitu ya. Karena nantinya itu akan sangat membantu buat kita semua. Gitu. Oke. Sebelumnya mohon maaf nih Pak Andi atau Pak Gugum. Tadi kayaknya ada sedikit kesalahan teknis, jadi suaranya Pak Andi ini nggak keluar. Oh iya? Iya. Boleh. Nanti kita ulang yang mana ya tadi ya? Boleh dari awal kayaknya, dari pas Pak Andi sharing. Soalnya aku kira di aku aja ternyata di panelis lain dan di attendees juga sepertinya ada kurang nggak mendengar gitu. Mungkin bisa dari... Halo? Nah, ini udah ada. Oke. Oke. Ulang kembali ya. Iya, soalnya nih Pak Andi, biar semuanya bisa nangkep juga penjelasannya. Ya, jadi yang pertama tadi kalau nggak salah pertanyaan kedua, kalau salah jelas sudah ya. Pertanyaan kedua itu terkait dengan Pak Ahmad Sofyan, terkait dengan paket yang update tadi sudah dijelaskan Mbak Vina, cuman kita nambahkan, kita kasih coba 5 free. 5 free ini memang 3 di enterprise dan 2 di pro. Artinya ketika nanti Bapak, mudah-mudahan salah satu finalis yang winner, pemenangnya ya tidak ngambil dari paket yang paling starter, enggak. Kita sudah kasihkan 2 paket tertinggi, kurang lebih gitu. Kecuali nanti Pak Ahmad Sofyan mau beli sendiri ya, tapi sayang Pak jangan beli, sudah ada free mah gitu ya. Yang ketiga itu terkait dengan pertanyaannya Pak Transcript Doc ya. Iya betul. Betul ya. Terkait dengan aplikasi sejenis jurnal. Nah, jadi memang saat ini aplikasi sejenis jurnal sangat luar biasa banyaknya Pak. Ya, kompetitor jurnal banyak ya Mbak Vina ya. Iya betul. Saya nggak sebutin lah, nggak boleh lah ya, nanti sensor lagi. Jadi memang banyak sekali. Cuman kalau bicara apa yang paling terpenting atau poin apa yang paling kita ambil ketika kita memilih satu sistem adalah apakah bisnis potret kita, proses bisnis kita mengcover sistemnya. Jadi bukan beli sistemnya dulu. Karena kita bukan jualan software, kita jualan jasa. Saya yakin Mbak Vina pun sepakat bahwa jurnal itu jual jasa untuk para UMKM maju dan aware terhadap penggunaan digitalisasi laporan keuangan. Artinya jangan langsung beli sistem, tapi tanyakan dulu. Makanya nanti Maximedia akan memberikan support itu. Jadi kalau Bapak punya satu bisnis, usaha mau konsultasi lah istilahnya ya, bahasa kerennya, atau mau tanya jawab, silakan kita coba handling untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Kita potret. Kita setelah potret kita pilihkan apakah Bapak pakai jurnal ID yang enterprise, yang pro, ya kan? Atau yang memang masih starter saja, kan gitu. Nah, itu mungkin. Jadi kalau bicara perbandingan software, saya rasa semua sama kok. Semua ujung-ujungnya untuk laporan keuangan. Jangan sampai kita beli sistem nggak sampai laporan keuangan, Pak. Itu yang sayang. Karena basic kita semua akunting sih kebetulan. Jadi kalau kita beli sistem cuma hanya sampai front, hanya nyatat omset, untuk apa gitu. Tapi kalau sudah sampai laporan keuangan, itu yang diambil. Karena kita ngambil keputusan dari laporan keuangan, bukan dari pendapatan. Pasti itu. Bukan juga dari besaran biaya, bukan. Tapi bagaimana kita melihat cash flow kita. Nah, nanti kita coba jelaskan. Kurang lebih gitu kan ya. Itu pertanyaan yang ketiga. Yang keempat terkait tadi dengan kebutuhan SDM, manpower. Sangat luar biasa pertanyaannya, bagus sekali Pak. Manpower salah satu faktor keberhasilan sistem. Setuju saya. Tapi kalau bicara berapa kuantitas yang harus kita penuhi, tidak ada. Kok tidak ada? Kalau saat ini misalnya Bapak sudah punya 2 atau 1 admin, itu kita manfaatkan saja. Kita transferkan semua produk knowledge-nya ke 1 orang. Tapi masalahnya mampu tidak? Khawatirnya 1 orang ngerjain semua, Pak. Manualnya iya, dia yang nagih, yang input juga. Akhirnya keteteran, nggak lama resign. Gara-gara pakai jurnal resign, Mbak. Kan nggak lucu juga gitu kan ya. Jadi kita coba potret lagi. Kalau memang bisnis kita besar, bagiannya sudah ada, SOP-nya jelas, leveling
tingkatan di pekerjaannya ada gitu Pak ya, ya kita manfaatkan itu. Idealnya 5. Kenapa 5? 1 penjualan, 1 pembelian, 1 lagi gudang, 1 lagi manufacturing atau produksi. Kalau memang usahanya produksi, 1 lagi finance accounting. 5 Pak idealnya. Tapi bicara ideal tidak mesti kita penuhi semua. Artinya kalau kita mau bertahap, manfaatkan SDM yang ada, selagi tidak mengganggu dari pekerjaannya, kita jalankan. Artinya ini tergantung dari potret tadi. Kita bantu potretkan, kita pilihkan sistemnya, kita rancang SDM yang terbaik. Waduh, mantap. Gitu, Mbak Vina. Ini baru nih. Dari tadi penasaran, Pak Andi ngomong apa gitu ya. Iya, ngomong-ngomong itu ya. Ternyata jawabannya sangat membantu sekali ya, mudah-mudahan. Iya. Oke. Dari Pak Gugum mungkin ada tambahan lagi, Pak? Udah cukup, tadi Pak. pertanyaannya. Udah lengkap. Baik. Ya. Oke. Ini ada Bu Marlia Yohanita. Halo, selamat siang Bu Marlia. Ini kayaknya baru typing ya. Mungkin mau dilanjutkan atau gimana Bu untuk pertanyaannya? Bisa dilanjutkan dulu. Mungkin sambil ada yang mau Q&A lagi, mungkin Bu Marlia masih typing mungkin ya ini ya. Karena masih ada waktu, kita kan sampai jam 3:30 ya. Dari Pak Andi Mulyadi dan Pak Gugum mungkin ada yang mau di-sharing lagi, Pak? Oke. Terima kasih Mbak Vina. Sekali lagi, mungkin ini sambil kita nunggu beberapa Q&A yang sedang typing. Boleh. Saya sepakat dan luar biasa Pak Gugum tadi memberikan umpan lambung ke kita bahwa momentum new normal ini adalah momentum kita untuk memperbaiki. Bukan momentum kita untuk bertapa di atas gunung, ya kan? Ketakutan, kumahangke, kata orang Sunda, nggak gitu sih sebenarnya. Gimana nanti ya, saya bantu translate. Gimana nanti, ya translate kan Mbak. Gimana nanti, bukan gitu ya. Tapi kita coba berpikir, ini mungkin momentum yang pas. Kalau kita coba, saya lihat luar biasa loh Pak. SDM di Indonesia atau para pelaku usaha di Indonesia aktif terhadap webinar, event-event online. Memang banyak pelaku-pelaku saat ini melakukan hal-hal yang sifatnya memang free semua. Nah, kita coba bantu support itu. Jadi memang umpan lambung dari Pak Gugum, saya coba smash lah gitu kurang lebih. Jadi ambil 5 ini rebutin gitu Pak, Mbak. Ini kalau perempuan ini hijab semua loh, ini susah bedainnya antara enterprise dan pro ini. Kan gitu. Ini harus diperebutkan 5 ini. Sudahlah kita kasih free terhadap potret bisnis proses, kita kasih gas gratis lagi sistemnya. Kenapa nggak dipakai? Kan gitu ya. Di umpan Pak Gugum, saya smash lagi. Dikit aja. Pak Gugum gimana? Oke. Tadi mungkin kalau dari Pak Gugum udah sharing ya, Pak Andi ya. Kalau dari Pak Andi sendiri, pengalaman nih gimana nih Pak? Ketemu berbagai jenis klien dalam masa kemarin pandemi, mungkin sekarang udah transisi ya, new normal. Ya. Kayak apa, Pak Andi? Ya, kita dari Maret memang kalau bicara penurunan klien, betul Mbak. Saya nggak bohong, betul. Terjadi. Tapi kalau bicara apakah ada yang menggunakan sistem dari Maret sampai dengan bulan Juni, kurang lebih ada 6. Justru baru kalau saya sebut pakai sistem ya? Pakai sistem. Baru start pakai sistem. Baru start semua dari Maret. Jadi nggak ada juga nih efek-efek, biasa aja. Cuma kalau bicara kaget, mungkin semua kaget ketika di bulan Maret itu. Tapi April, Mei, ya mereka kita coba kasih wawasan, pendekatan secara persuasif, ya memang mereka butuh itu gitu. Cirebon, di Bandung, di Jakarta 2, sama satu lagi Papua bahkan ingin pakai. Papua pada lockdown-nya besar-besaran tuh. Sampai saat ini kalau salah kita belum bisa ke sana sih memang. Cuman memang aware terhadap penerapan sistem. Jadi kalau bicara di klien yang akan seperti itu. Tapi kalau yang sudah nih gimana ya klien-klien kita? Kalau bicara yang sudah pakai, mereka saat ini akan lebih smooth Mbak ngerjainnya. Pak Andi, alhamdulillah ya semenjak adanya pakai sistem nih, karyawan di rumah aja, tapi laporan nggak telat-telat nih kayak iklan. Saya kadang kalau ngomongnya Mbak ya. Jadi ngomong gitulah. Alhamdulillah bersyukur teman-teman bisa kerjain di rumah tanpa harus visit ke kantor kan gitu ya. Cuman kalau bisa tambahin lagi Pak, misalnya ya di Jurnal ID kalau bisa nanti ada attendant yang nggak perlu pakai fingerprint, semua pakai face. Waduh, ya kan? Pakai GPS, kalau salah jurnal sudah ada itu. Sudah ada di Talenta. Kan gitu ya Mbak ya? Gitu Mbak, dari saya. Artinya teman-teman pelaku usaha aware, support, dan rasa ingin tahunya untuk pakai sistem banyak. Gitu. Kalau pengalaman kita gitu sih. Tapi kalau bicara bagaimana keberhasilannya, tergantung kembali lagi. Usernya aware nggak? Serius nggak pakai sistem? Kalau hanya sekedar, banyak loh yang gaya-gayaan. Ini gaya biar, teman saya pakai loh, Andi. Masa saya nggak malu lah saya? Nggak gitu. Sistem bukan gitu. Sistem itu kebutuhan key,
yang disupport oleh end user. Kalau end usernya jalanin ya jalan itu. Tapi kalau end user nggak nginput, nggak real time laporan. Minta laporan penjualan, belum nginput Pak, baru masih tanggal 10 Pak. Waduh, itu nggak jalan juga sistem. Makanya kita coba dampingi sampai ke arah sana. Kurang lebih gitu Pak. Pengalaman kita di Maxi selama 8 tahun. Oh, iya. Oke, siap. Menarik ya. Justru jadi tadi pas lagi masa new normal dan masa pandemi ini ada banyak yang baru start juga ya Pak Andi ya? Banyak. Oke. Siap. Ini mungkin dari Pak Gugum ada tambahan lagi Pak? Saya intinya ya buat teman-teman semua. Intinya buat teman-teman semua. Jadi gini, apa namanya? Kita harus menguatkan sama-sama. Kita harus menguatkan sama-sama menguatkan nih. Kita harus sama-sama menguatkan baik dari sisi mental kita ataupun dari sisi faktor ekonomi kita. Hal-hal seperti ini merupakan momen karena saya yakin kalau misalkan corona tidak ada, ini tidak akan ada hal seperti ini. Gitu. Jadi ini suatu hal positif yang bisa kita kutip atau bisa kita ambil bahwasanya di balik suatu wabah hal ini, selama kita bisa mengambil poin-poin yang sekiranya itu bisa meningkatkan kualitas kita, baik dari sisi kualitas pribadi ataupun kualitas ekonomi, teman-teman jangan terlalu banyak mikir, eksekusi, gitu ya. Karena setiap hari pasti akan ada perubahan, gitu. Akan ada perubahan. Nah, tentunya kalau kita ngomongin masalah sistem pun, tadi saya agak sedikit tertarik dengan opsi sistem yang dipilih gitu ya. Intinya teman-teman manfaatkan dengan opsi-opsi itu. Jadi tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan, misalkan dari sisi fitur, kemudian dari sisi harga, itu akan menjadi pertimbangan pribadi. Tapi pada intinya manfaatkanlah kemudahan ini. Jangan sampai tidak bisa tatap muka, tidak bisa mendapatkan rezeki poin yang sana. Karena kita bisa melakukan tatap muka secara digital. Jadi tentunya ini merupakan adaptasi yang harus kita lakukan. Gitu. Tambahan itu aja sih dari saya, Mbak Vina. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Andi dan hari ini mudah-mudahan ada feedback ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi audiens semua, rekan-rekan owner hari ini. Kalau saya tadi benar-benar hari ini banyak mendapatkan manfaat dari webinar hari ini, dari sesi yang di-share oleh Pak Gugum dan Pak Andi. Mungkin ini aku mau ngingetin lagi sekali lagi ya Pak ya, sebelum sesinya berakhir. Kebetulan ini kayaknya kita pas nih waktunya, sesuai dengan rundown sampai jam 3:30 sore. Ada lagi nih pertanyaan kira-kira dari teman-teman. Oh ini ada tambahan mungkin kalau satu pertanyaan. Oh ini Pak, dia udah beres typingnya. Ini ada pertanyaan lagi, boleh Pak Gugum ya dan Pak Andi? Ya, boleh. Oke. Kata Bu Marlia, selamat siang semua untuk tim Journal.id. Pertanyaannya, berapa lama proses implementasi dalam mempersiapkan software untuk siap dipakai? Kemudian, apakah ada batasan atau cas tambahan user untuk login akses dan mobile akses? Seharusnya tidak berat untuk instalasinya ya. Kemudian, untuk Pak Gugum, pertanyaannya, dalam proses digitalisasi laporan keuangan, dalam prosesnya apakah Bapak tetap cek fisik dokumen? Walau tidak semua, karena aware cek fisik or opnam juga penting. Kemudian bagaimana dalam praktis bisnis Bapak seperti itu? Mungkin pertama pertanyaannya berapa lama proses implementasi dalam mempersiapkan software? Katanya seperti itu, Pak. Pak Gugum sama Pak Andi. Ini kayaknya Mbak Marlina tuh langsung minta jawaban dari juga. Ya, dari saya, dari Mbak Vina, sama dari Pak Andi. Mantap sekali nih, Mbak. Oke, siap. Nanti parsial aja ya, dari Pak Andi dulu mungkin ya. Boleh. Ini mungkin pertama lama proses implementasi biasanya berapa lama gitu untuk mempersiapkan software sampai siap dipakai. Jadi waktu setup-nya mungkin ya, Pak ya. Iya, terima kasih Mbak Lina. Bu siapa tadi ya? Marlia. Bu Marlina, selamat join Mbak Bu Marlina di Kebumen ya, tapi ya. Jadi tahapannya kita memang ada 4, Bu. Jadi yang pertama adalah setup database. Nah, oke. Sebelum itu kita coba sharing dulu. Ada 2 sistem yang saat ini ada berkeliaran di seluruh dunia.
ada yang made tailor, ada yang sudah mass production. Kalau made tailor artinya Ibu dibuatkan sistemnya oleh para IT developer, dibuatkan sesuai dengan kebutuhan, jangan keinginan ya Bu ya. Ini kita sharing aja. Tapi yang kedua, ada yang memang sudah jadi, salah satu jurnal ID. Ini yang kita sebut dengan mass production. Kalau bicara mass production, tahapan akan lebih cepat. Beda dengan kita made tailor, buat dari awal. Buat dari awal itu bicaranya paling lama, paling cepat 1 tahun, paling lama bisa 3-5 tahun. Wah, itu lamanya. Tapi kalau kita yang sudah pakai sistem yang sudah jadi, tapi jangan minta aneh. Nah, gitu. Kalau sistem sudah jadi kayak jurnal ID, jangan minta aneh. Artinya gini, modul yang ada kita manfaatkan, itu juga sudah cover kok untuk bisnisnya di Indonesia. Jadi tahapannya ada 4 setelah itu. Setup database itu paling cepat 1 minggu, paling cepat 3 hari, paling lama 1 minggu, berarti 7 hari itu. Kita hitung ya, 7 hari untuk setup database. Yang kedua training user. User jangan lama-lama, jenuh, penting nyari uang, nyari peluang. Jangan terlalu banyak training di back end, jangan. Yang penting udah training, tahu apa yang dijalankan user, berkeliaranlah, bertebarlah di muka bumi. Waduh, kan mencari peluang-peluang baru. Itu 2 hari saja, 7 tambah 2, 9 Bu. Lalu training end user. End user itu paling lama 5 hari, seminggu. Paling lama seminggu, itu pun di breakdown nggak 8 jam, paling 5 atau 6 jam per hari. Karena kalau terlalu lama jenuh juga, gitu kan ya. Artinya kalau bicara hari, 7 tambah 2 tambah 5. 9 tambah 5, 14 hari. 14 hari, Bu. Training itu sebenarnya, setup dan training. Artinya di 14 hari setelah itu, artinya 28 atau 30 hari setelah itu, Ibu dan teman-teman harus bisa menghasilkan laporan keuangan dari sistem yang sudah dipilih tadi. Jadi tahapannya itu 1 bulan. Itu harus bisa menghasilkan laporan keuangan di bulan itu. Itu achievement-nya. Jadi kalau sistem belum bisa menghasilkan laporan keuangan, nah kita coba masuk ke bulan 2. Masuklah pendampingan. Waduh Pak, nampaknya nih training user saya itu nggak bisa di training, harus didampingi sama orang-orang dari Bandung, akang-akang, kan gitu ya. Kita dampingi untuk menghasilkan laporan 2 dan ketiga. Makanya kita sebutlah 3 month and closing. Jadi kalau kita memilih satu sistem, coba direview 3 bulan pertama. Itu intinya. Jadi setelah melakukan pemilihan made tailor atau yang mass production, tahapan 4 ini harus jalani. Itu hanya ada di Maxi, tahapan ini. Nggak ada yang lain. Yakin saya. Hanya ada 4 tahapan ini kita lakukan. Setelah itu kita ada 3 month and closing. Kita bahas laporan keuangan bareng-bareng. Ya kita bahas laporan keuangannya, biar Ibu dan Bapak makin aware dengan laporan keuangan. Itu tahapannya Bu. Kalau dari saya, nanti ada pertanyaan memang ada kaitan dengan Mbak Vina dan Mas Gugum di dalamnya. Tuh. Oke, cukup menjawab mudah-mudahan ya. Jadi sebetulnya yang perlu diperhatikan tadi mungkin dokumennya harus siap ya Pak Andi ya. Jadi data-datanya harus siap juga ya sebelum setup, betul. Kemudian ada pertanyaan lanjutan, ini apakah ada batasan atau cas tambahan user untuk login akses? Nah, kebetulan kalau di jurnal kita paket Pro dan Enterprise, itu masing-masing kalau paket Pro dapat 3 user atau 3 email yang bisa akses secara bersamaan ya Pak Andi ya. Dan untuk paket Enterprise ada 5 user atau 5 email yang bisa akses secara bersamaan. Gitu. Tapi untuk konsultan atau dari PT Maximedia ini di luar kuota usernya gitu. Jadi tetap bisa akses. Di luar itu 3 dan 5 user ini pure untuk klien atau untuk business owner-nya ya. Jadi nanti juga untuk akses sendiri kita bisa bagi-bagi nih. Apakah ada yang hanya sebagai admin gitu ya Pak Andi ya. Sebagai admin ataupun dari purchase-nya aja gitu. Itu usernya ini masing-masing bisa diberikan akses yang berbeda seperti itu. Dan untuk mobile akses seharusnya tidak berat. Betul, karena kita memang aplikasinya tidak berat untuk yang diinstal, kemudian untuk juga di desktop kita tinggal masukin alamat journal.id aja, jadi nggak perlu ada instalasi justru ya Pak Andi ya. Gitu. Kita tinggal install browsernya aja pakai Google Chrome gitu. Itu sangat ramah lah untuk laptop ataupun gadget kita seperti itu. Kemudian next-nya untuk Pak Gugum pertanyaan yang tadi ya, dalam proses digitalisasi laporan keuangan apakah tetap cek dokumen atau gimana nih? Wajib, harus. Wajib ya? Iya dong. Jadi jangan sampai digitalisasi itu melupakan atau kita tidak mengindahkan yang namanya kaidah-kaidahnya. Jadi tetap kaidah pun harus tetap kita lakukan. Jadi stock of name itu merupakan suatu keharusan yang harus kita cek. Gitu. Tapi memang karena kebetulan beberapa bidang usaha yang lagi saya bangun tuh kebanyakannya di jasa. Jadi untuk masalah of name tidak begitu berat.
Dan ini sharing aja bahwa ketika misalkan teman-teman mau coba opname, dengan kata lain ini memang harus dilakukan. Setidaknya ketika periode closing atau menjelang closing. Karena opname ini merupakan salah satu kontrol juga. Karena pada intinya sistem itu harus kita lengkapi juga, harus kita sempurnakan juga. Nah, untuk proses opname ini, beberapa fitur di software keuangan tentunya sudah ada modul untuk proses opname. Jadi, teman-teman tinggal melaksanakan itu, tinggal ngecek. Nah, yang jadi pertanyaan Mbak Marlina adalah ini kan kita ngomongin masalah di masa yang normal ya, yang nggak normal. Nah, ini saya sharing aja berdasarkan pengalaman pribadi saya. Kemarin saya melakukan opname yang agak nggak normal juga, gitu. Karena saya harus menyesuaikan. Pertama, protokol pemerintah yang tidak bisa saya langgar. Kemudian yang kedua kita ngomongin masalah kesehatan dan keamanan juga. Jadi kemarin saya menggunakan 2 strategi opname. Yang pertama, saya langsung live video dengan teman-teman di sana. Kemudian saya langsung opname barang-barangnya. Kemudian stok dan segala macam saya opname di sana, tapi secara virtual. Kemudian yang kedua, beberapa dokumen yang sekiranya memang harus saya pegang secara fisik, saya minta teman-teman untuk kirimkan ke rumah saya. Itu kirimkan ke rumah saya, kemudian saya opname juga di sana. Nah, jadi kalau kita ngomongin masalah sesuatu atau kondisi yang tidak begitu normal, ya tentunya kita harus membuat rencana-rencana yang tidak begitu normal juga. Tapi pada intinya kaidah kebutuhan atas untuk laporan yang secara akuntabel atau misalkan laporan yang benar yang kita harapkan, ini harus kita lakukan. Begitupun dokumentasi dan hal-hal yang lainnya, gitu. Jadi Mbak Marlina, ini pertanyaan ini kalau saya tangkap ya kan, Mbak Marlina, bagaimana di kondisi yang nggak begitu normal ini, tapi kita harus tetap melaksanakan kaidah-kaidah itu. Nah, itu. Nah, kemudian ada satu lagi bisnis bidang usaha yang saya lakukan, dan itu memang saya harus onsite ke sana. Nah, saya memang onsite ke sana langsung, beberapa protokol kesehatan saya lakukan. Nah, kemudian memang saya di sana proses opname-nya tidak begitu melibatkan banyak orang, tapi hanya yang punya kepentingan saja. Saya coba undang beberapa untuk menjadi saksi ketika nanti ada apabila ada notes. Nah, itu saya baru lakukan. Jadi opname ini sebetulnya jangan sampai menjadi masalah utama dan menjadi alasan utama untuk tidak terlaksananya suatu laporan. Karena banyak cara yang bisa kita lakukan. Gitu. Ya, itu mungkin semoga menjawab Mbak Marlina ya. Oke, Bu Marlia, semoga terjawab ya tadi dari Pak Andi dan Pak Gugum. Mungkin aku mau nambahin justru dengan pakai kayak jurnal gini, kita kan juga bisa ada attach gambar gitu ya Pak ya di software kita sendiri gitu. Jadi tidak menghilangkan tadi cek fisik ataupun opnam, tapi juga mungkin pakai sistem ini bantu merekap secara lebih otomatis gitu ya Pak ya, secara digital ya, secara online gitu. Jadi nggak perlu kirim-kirim email kayak gitu ya Pak ya, Pak Gugum ya. Iya, betul. Jurnal semua. Tinggal cek satu report ya. Iya, betul. Oke. Ini mungkin kita pas banget nih waktunya udah jam 15.38. Jam 3:30. Ini sesuai sama rundown. Terima kasih banyak Pak Andi dan Pak Gugum. Sebelumnya sangat bermanfaat sesi hari ini. Aku mau ngingetin lagi nih, tapi ya untuk terakhir, untuk tadi giveaway kita, untuk yang account, ada beberapa, syarat ketentuan nih, untuk rekan-rekan audiens. Pertama, ini harus mengikuti event dari awal sampai akhir, udah aku capture siapa aja yang ikutan ya. Kemudian juga kedua, menggunakan jasa implementasi dari PT Maximedia, dibantu sama tim-tim Maximedia untuk implementasinya. Kemudian juga jangan lupa follow Instagram @maxi.media.indonesia dan juga Instagram journal.id @journalofficial. Kemudian repost event ini dan tag ke 10 teman. Gitu ya Pak Gugum dan Pak Andi ya. Nanti kalau misalnya sudah melakukan tadi syarat dan ketentuannya bisa di-share ke saya, nanti kita bisa tentukan 5 pemenang yang beruntung dapat account free journal.id ya Pak Gugum dan Pak Andi ya. Oke, itu aja paling. Terima kasih banyak Pak Gugum, Pak Andi, dan audiens hari ini. Mudah-mudahan kita banyak mendapatkan manfaat dari webinar hari ini. Semoga semuanya juga sehat selalu ya dalam keadaan new normal hari ini ya. Amin. Oke, terima kasih banyak. Salam sukses selalu. Selamat sore. Selamat sore.